warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya kali ini menemani siang Anda dalam acara Jambi Bicara Senin 28 April 2025. Dan hari ini kita akan membahas mengenai wujudkan kerukunan di Provinsi Jambi. Ada 3 narasumber yang telah hadir di studio TVRI pada siang hari ini. Saya perkenalkan, yang pertama ada Pak Asnawi. Dia adalah tokoh agama Islam sekaligus Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio TVRI. Narasumber yang kedua ada tokoh agama Katolik. Beliau adalah Pak Tukijan. Selamat siang Pak Tukijan. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Ya. Lama tidak jumpa kita Pak ya. Ya. Baik. Narasumber yang ketiga ada Pak Joshua Nababan. Dia adalah tokoh agama Kristen Protestan. Apa kabar? Selamat siang. Selamat siang. Sehat Pak ya. Terima kasih juga sudah hadir di studio TVRI. Baik, ini menarik. Jadi kemarin ada hasil survei Asnawi dari Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia yang menyatakan bahwa indeks kerukunan umat beragama, dia mengeluarkan hasil survei indeks kerukunan umat beragama se-Indonesia, dan posisi Jambi ini adalah di posisi 34 dari 38. Ya. Nah, ini tersentak gitu rasanya, karena selama ini kita ngerasa sebenarnya Provinsi Jambi aman-aman saja, damai-damai saja, tidak nampak gejolak serius terkait kerukunan umat beragama, artinya semuanya berjalan dengan normal. Tapi muncul hasil survei ini, maka harus kita sikapi seperti itu. Apakah hanya memang di permukaannya tenang, tapi di dalam ada riak-riak, atau bagaimana? Maka kita diskusikan hari ini. Saya ke Pak Asnawi. Jadi Pak Asnawi, makna kerukunan ini sebenarnya bagaimana? Seperti kita tahu memang Indonesia itu 6 agama difasilitasi, akhirnya diakui yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan itu resmi, dan setiap warga negara mempunyai hak untuk memeluk agama dan menjalankan syariat agamanya masing-masing di pasal 29. Nah, sebenarnya makna kerukunan seperti apa? Makna dari kata kerukunan sendiri. Baik. Silakan Pak Asnawi. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Langsung saja, masalah kerukunan kita tidak lepas dari tri kerukunan. Tri kerukunan itu pertama kerukunan intern agama. Yang kedua kerukunan antar agama. Yang ketiga kerukunan intern antar dengan pemerintah. Contoh, intern bagaimana tokoh-tokoh agama termasuk Pak Nababan, Pak Tukijan, dan tokoh-tokoh agama lain bagaimana setiap hari, setiap saat membina masyarakatnya, umatnya, untuk menciptakan bagaimana rukun di intern itu sendiri. Gitu kan. Nah, kemudian tidak lepas daripada itu bagaimana upaya mereka termasuk juga Islam mengajak umat, di samping menciptakan intern kerukunan, kita mengajak bagaimana menciptakan kerukunan antar, jangan ribut. Sebab kita alhamdulillah Provinsi Jambi, kata Bapak tadi, tenang-tenang saja. Yang ketiga bagaimana intern antar tadi menciptakan kerukunan dengan pemerintah. Contohnya salah satu mengikuti peraturan pemerintah. Seperti contoh pendiri rumah ibadah. Misalkan mengacu kepada peraturan 89 2006 harus misalnya umatnya 90 orang. Disetujui lingkungan masyarakat 60 orang. Mau tidak mau kita harus mengacu ke situ, Pak. Karena gitu kan, itu contohnya daripada kerukunan tadi. Nah, kemudian kaitan kata Bapak hasil dari penilaian tadi Provinsi Jambi memang sangat memperhatikan, Pak. Tapi insya Allah tahun ini nampaknya secara nasional, Pak, itu ranking pertama itu malah di NTT, Pak. Yang paling terbaik nampak ranking pertama. Yang kedua itu di Kepri. Di Jambi ini termasuk kata Bapak tadi 34 dari 38 provinsi. Tapi kita upaya Pak Menteri Kemenak Provinsi Jambi, Pak Mahfud, bersama instansi terkait termasuk jajaran ke bawah, kemudian FKUB, penyuluh, dan kepala desa semuanya. Contohnya kita sudah ada pertemuan dan upaya untuk bagaimana memberi informasi kepada masyarakat kita yang memang nanti untuk ditanyai oleh itu, Pak. Untuk hasil penelitian 2003 tadi memang betul 34 dari 38 itu. Untuk tahun 2025 ini, Pak, insya Allah bulan depan itu ada tim turun ke lapangan. Namun kami dari FKUB kemarin, contohnya di Jambi ini itu berdasarkan acak daripada pusat, Pak. Kita kan di Jambi ini 9 kabupaten 2 kota. Jadi hasil daripada acak di pusat itu nanti sasarannya hanyalah di Tanjab Barat, Bungo, dan Muarajambi 3.
dari Muara Jambi contoh lagi, kami kebetulan tanggal 24 kemarin duduk bersama Ya, di itu istilahnya random sampling Pak ya. ya, Samplingnya secara random. Betul. Nah, jadi ya kita tidak tahu gitu kan siapa yang dapat. Oke. Dan sebenarnya kalau kita bicara mengenai hasil survei itu juga ada poin-poin pertanyaan-pertanyaan yang memang perlu disepakati bersama maknanya, supaya kadang-kadang bisa bias juga kalau masyarakat tidak paham apa yang maksud dari yang dipertanyakan itu. Baik, nanti saya perdalam lagi, tapi saya ke Pak Tugijan terlebih dahulu. Baik, Pak Tugijan, sama dengan pertanyaan yang saya sampaikan ke Pak Asnawi. Jadi ada hasil survei seperti ini, Pak Tugijan menanggapinya bagaimana? Apakah memang hasil survei ini benar atau Jambi baik-baik saja sebenarnya? Silakan Pak Tugijan. Sebelum kami menyampaikan mengenai hasil survei, karena hasil survei itu tergantung siapa yang ditanya pada saat itu. Ya. Respondennya. Saya hanya ingin menjelaskan, tadi dikatakan makna yang dimaksud dengan kerukunan. Kerukunan ini sangat vital sekali, sangat penting sekali di dalam hidup berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat. Tidak bisa membangun, tidak bisa tenang, tidak bisa tentram kalau tidak ada kerukunan. Nah, untuk menciptakan kerukunan itu membutuhkan kesadaran masing-masing pribadi menyikapi bahwa setiap manusia itu adalah saudara. Saya pernah studi banding ke Manado, di sana ada semboyan yang begitu luar biasa dan bagus. Semua orang bersaudara, semua orang bersaudara. Lalu di dalam persaudaraan itu berarti masing-masing mempunyai martabat, mulia, luhur, demikian juga saling menghormati satu dengan yang lain. Entah itu agamanya apa, entah itu sukunya apa, entah itu kedudukannya apa, pokoknya setiap manusia hakikatnya itu sama. Kalau orang sudah menyadari setiap manusia itu sama, demikian juga menyadari masing-masing punya martabat yang sama, pasti tidak begitu sulit untuk menciptakan kerukunan. Karena itu bisa terjadi mereka penghargaan satu dengan yang lain itu juga hakikatnya harus begitu. Nah, berkaitan dengan kerukunan, di dalam kerukunan ini masing-masing pribadi ini setara, sejajar, sama, martabatnya sama. Tetapi kalau sudah mulai membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, ya apalagi berkaitan dengan masalah-masalah agama, kan masalah-masalah yang sangat sensitif sekali, ya. Maka perlu penanaman kesadaran masing-masing sikap-sikap semacam itu. Nah, berkaitan dengan survei tadi yang sebenarnya cukup mengagetkan, karena di Jambi itu hakikatnya tidak terjadi gejolak-gejolak yang sangat berarti. Ya, bahkan kita itu di bawah provinsi Aceh, di bawah provinsi Aceh, ya, dari survei itu. Nah, maka hasil survei itu memang kita harus berpikir positif, menjadi pelecut, mencari hikmahnya, sisi positifnya, agar apa? Agar kita mencari cara-cara yang paling baik untuk meningkatkan kerukunan tersebut. Jadi memang bukan negatif semua, tetapi juga ada positifnya bagi kita semua. Kita terpacu, ya, kita diajak merenungkan kembali, kita berusaha agar kerukunan makin ditingkatkan. Maka 2025 tadi Pak Asnawi sudah mengatakan dari Kemenak ini sudah berusaha bagaimana meningkatkan survei tadi supaya bisa naik. Maka dari itu juga merupakan cara kita juga untuk makin meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan juga memahami apa-apa yang sebenarnya sudah ditentukan oleh pemerintah berkaitan dengan PPM 8 dan 9 atau 9 dan 6 itu supaya itu dimasyarakatkan. Mungkin kurang bisa dimasyarakatkan. Padahal sebenarnya banyak aturan-aturan yang bisa menciptakan kerukunan antar umat beragama. Kalau kami mensikapi bahwa itu sesuatu ada nilai-nilai positifnya, ada hikmahnya bagi kita, agar kita itu terbangun untuk meningkatkan bagaimana hidup rukun di tengah-tengah masyarakat. Kerukunan itu penting. Kalau terjadi konflik-konflik tidak bisa bangun lah. Kita hidup juga tidak tenang. Itu stabilitas ya. Terima kasih Pak Tugijan. Nanti saya perdalam lagi, menarik tadi bahwa
mulainya harus dari mindset ya. Mindset, pemikiran dan kesadaran di hati bahwa setiap manusia punya martabat martabat yang sama, sehingga pada saat mereka sadar, pada saat kemudian berbaur di masyarakat harusnya juga setara. Karena baik. Saya ke Pak Joshua Nababan. Sama pertanyaan Pak, terkait apa makna kerukunan sebenarnya? Dan bagaimana menyikapi Bapak sebagai tokoh agama Protestan, menyikapi hasil survei yang katanya kemudian indeks kerukunan di Jambi kok nomor 34 dari 38. Sepertinya normal-normal dan biasa-biasa saja, tidak ada gejolak di Jambi. Gimana Pak? Salam kerukunan untuk semua. Jadi saya ralat sedikit Pak, bahwa istilah Protestan itu tidak ada. Agama di Indonesia itu adalah Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Ya, ini hanya meralat Pak. Mengenai kerukunan umat beragama ini Pak, secara khusus Provinsi Jambi ini memiliki yang namanya toleransi umat beragama. Karena mengapa saya sampaikan demikian? Sebagai umat Kristen, nomor 2 dalam posisi agama, itu di semua kabupaten, kota, ada umat Kristen. Dan hidup berdampingan. Jadi, saya melihat tidak ada problem. Artinya terwujud yang namanya kerukunan. Kerukunan itu kan wujudnya kan aman, harmonis, dan juga damai. Saya kira ini ada dimiliki oleh Provinsi Jambi. Tadi Bapak sampaikan tadi mengenai yaitu indeks umat beragama. Ya, indeks kerukunan umat beragama. Iya, memang indeks kerukunan umat beragama, indikatornya memang adalah ada 3 itu: toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Iya. Memang Jambi urutan ke-34. Namun bagi kita ini adalah satu usaha kita, makanya ini perlu diperkuat, yaitu FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Karena Forum Kerukunan Umat Beragama ini sebenarnya Pak, tugasnya itu sungguh luar biasa. Pertama ada 4 tugasnya itu kalau di provinsi. Pertama dialog. Yang kedua menampung aspirasi. Yang ketiga menyalurkan aspirasi. Yang keempat sosialisasi. Jadi menurut saya Pak, ini menurut pemahaman saya, ini perlu diperkuat. Ini FKUB ini peranannya. Jadi karena tidak bisa lepas dari pemerintah. Undang-Undang Dasar pasal 29 itu ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk. Itu artinya negara harus hadir, membantu, memperhatikan. Oleh karena itu ke depan, saya percaya keberadaan kerukunan umat beragama di Jambi ini akan mulai membumi jika memang nanti FKUB ini sudah bersama-sama dengan pemerintah bergandeng tangan untuk bisa nanti FKUB di Provinsi Jambi ini lebih lagi terasa, boleh lagi dinikmati oleh masyarakat Provinsi Jambi. Demikian. Baik. Pak Joshua kan bertiga dengan Pak Asnawi dengan Pak Tugigan sama-sama di FKUB ya, betul ya? Iya. Nah, bagaimana kondisi FKUB hari ini?
Tadi Bapak katanya perlu diperkuat. Nah, berarti belum kuat sekarang gitu maksudnya. Gimana Pak Nababan? Iya, baik. Jadi memang di PBM itu sudah jelas fungsi, tugas daripada FKUB. Tetapi kami sangat berharap memang peranan daripada pemerintah daerah, baik itu gubernur, baik itu bupati, untuk lebih lagi membenahi dan memperhatikan. Oke, apa yang perlu dibenahi? Terutama, apa yang harus diperhatikan oleh pemerintah terhadap FKUB? Tapi nanti menjawabnya. Iya. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetap di Jambi Bicara. Baik, terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Jambi Bicara, dan tema kita hari ini adalah wujudkan kerukunan di Provinsi Jambi. Tadi saya banyak sudah berbincang dengan Pak Asnawi, Pak Tugijan dan Pak Joshua Nababan terkait dengan kerukunan beragama yang ada di Provinsi Jambi, dan alhamdulillah jawabannya sebenarnya rukun-rukun saja sebenarnya di Provinsi Jambi. Jadi hasil survei ini hanya pelecut sebenarnya bagi masyarakat Jambi untuk lebih meningkatkan lagi. Nah, ada yang menarik, ternyata bapak-bapak bertiga ini juga anggota pengurus dari FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Joshua bahwa FKUB ini adalah bagian dari pemerintah Provinsi Jambi karena di-SK-kan oleh gubernur lewat Kesbangpol. Tapi ada yang menarik tadi kalau Pak Joshua menyatakan bahwa harus banyak yang perlu dibenahi, perlu diperhatikan. Nah, apa yang harus dibenahi dan apa yang harus diperhatikan? Nanti ditambah oleh Pak Tugijan dan Pak Asnawi juga. Silakan Pak Joshua. Terima kasih Pak. Jadi begini, saya di FKUB ditunjuk saya di SK itu sebagai bidang sosialisasi. Yang namanya Pak, memang kerukunan ini harus kita terus hadir, baik itu di masyarakat, di publik. Waktu kami pada bulan 12 tahun 2024, baru kali ini kami membuat perkunjungan ke setiap kabupaten dan kota. Maksudnya FKUB provinsi ya? FKUB provinsi. Oke. Itu semua saya melihat antusias. Bapak ke kabupatennya kemana? Kemana? Ke Kerinci. Maksudnya yang ditemui siapa gitu? Waktu itu kami kami temui termasuk Pak FKUB yang di kabupaten maksudnya? Tokoh-tokoh masyarakat dan juga yaitu UIN yang ada di Kabupaten Kerinci. Mereka sangat antusias ketika kehadiran kami. Baru mereka mengatakan baru kali ini FKUB turun langsung ke kabupaten kota. Nah, dari situ kami melihat bahwa peranan FKUB perlu lagi Pak didorong oleh pemerintah. Karena apa? Kalau kami sendiri pergi, kita kan harus ada namanya kerjasama, apalagi dari pihak pemerintah, terutama bantuan. Ya, misalnya transportasinya ya, pokoknya dan lain-lain ya. Sehingga kami boleh menuju ke tempat-tempat yang bisa kami sampaikan bahwa kerukunan itu adalah menghadirkan keamanan, menghadirkan harmonisasi dan juga damai. Sepanjang yang Bapak turun, yang sebatas yang sudah pernah Bapak turun, kondisinya bagaimana Pak? Baik-baik saja tentunya? Kondisinya sambutan masyarakat yang kami kunjungi itu baik-baik Pak, dan mereka sangat mendukung selalu kehadiran FKUB. Bahkan ada mereka mengatakan supaya diulangi lagi seperti itu perkunjungan. Baik, saya ke Pak Pak Tugijan lagi. Pak Tugijan, tadi Pak Tugijan juga di FKUB ya?
Ya, kemudian ada perannya tadi adalah melakukan dialog, kemudian menampung dan menyalurkan aspirasi dan sosialisasi. 4 perannya ini sudah maksimal Pak dilakukan? Atau hanya sebatas ya ada di atas kertas tapi ternyata tidak ada anggarannya dan semuanya bergerak masing-masing atau bagaimana? Ya begini ya, programnya itu dari 4 pokok itu sebenarnya menjadi bagian dari tugas FKUB provinsi. Ya, atau fungsi melekat sebagai tokoh ya memang. Jadi semua itu akan berjalan dengan lancar dan baik, dengan maksimal kalau didukung. Ya didukung oleh sarana yang ada. Saya pikir tahulah maksud kami didukung. Kalau pamannya pendanaan terbatas, bagaimana mau kunjungan pamannya ke Kerinci, kunjungan ke Tebo, kunjungan ke Sorolangun dan sebagainya, karena semuanya membutuhkan dana. Kalau dana sangat terbatas, mungkin untuk rakor saja ini juga terbatas, demikian juga untuk yang lain-lain juga sangat-sangat terbatas. Bahkan jujur saja kemarin sedikit ya ada bisik-bisik bahwa honor untuk FKUB itu hanya setengah tahun dari 1 tahun. Lalu di situ akhirnya akan dimunculkan di dalam pertemuan, lalu akan dicarikan solusinya. Jadi secara maksimal tentu saja itu belum bisa dilaksanakan, biarpun sudah berjalan sesuai dengan kemampuan yang ada. Kami juga pada waktu itu mengunjungi ke Bungo, demikian juga ke Tebo, demikian juga ke Sorolangun. Itu kemana Pak? Mengunjungi siapa? Itu tadi di pertemuan itu FKUB provinsi, provinsi lalu kabupaten kan ada. Lalu di situ ke Bungo umpamanya, di situ akan ada FKUB kabupaten. Lalu di situ mengumpulkan tokoh-tokoh agama, disitulah dialog. Intinya sebenarnya mereka juga ada kerinduan untuk terjadinya dialog semacam itu, karena disitulah kesempatan silaturahmi sambil kalau ada masalah-masalah kan bisa diselesaikan secara bersama-sama. Itu tahun kemarin Pak ya? Tahun kemarin kan itu. Tahun kemarin ya. Gitu. Tahun kemarin kita kunjungan ke 3 tempat itu dan antusias sekali. 2023. Ya, antusias sekali mereka itu menerima kami di Bungo apalagi. Demikian juga di Sorolangun, demikian juga. Jadi tetapi kan hanya terbatas. Idealnya sebenarnya pada waktu kunjungan 6 lintas agama itu bisa hadir semua supaya apa? Supaya tahu permasalahan-permasalahan yang ada. Tapi karena keterbatasan pendanaan, maka biasanya hanya tiga dari 3 agama ya masing-masing itu, bahkan ada yang 2 agama. Tapi intinya bahwa memang programnya itu bagus, tetapi belum bisa maksimal. Dikarenakan apa? Karena sarana untuk memaksimalkan itu juga terbatas. Itulah sebabnya. Maka itu perlu dipikirkan juga dari pihak pemerintah agar bisa maksimal ya didukung oleh sarana-sarana yang tentu saja memadai. Kalau dulu pernah kami studi banding, umpamanya ke Manado, ke Jogja, lalu juga ke beberapa studi banding ini FKUB-nya atau Bapak? FKUB, FKUB pada waktu itu. Tetapi sekarang rasanya untuk semacam itu agak efisiensi. Efisiensi apalagi sekarang ya. Baik, saya ke Pak Asnawi. Pak Asnawi, saya tidak akan mengulang pertanyaan tentang itu. Kita sudah tahu jawabannya. Yang jelas di tengah keterbatasan yang disampaikan tadi, apa yang terus dan akan bisa dilakukan? Tentunya kreativitas, inovasi dari FKUB. Kalau semua terbatas, saya pikir hampir semuanya juga mengeluh keterbatasan seperti itu kan Pak. Nah, kemudian apa yang terus dan terus akan dilakukan FKUB? Baik, terima kasih Pak. Saya berbicara masalah Forum Kerukunan Agama, ketuanya Pak Profesor Dr. Hasbi, Pak Hasbi. Kebetulan wakil ketuanya 1 Pak Khairudin, saya wakil ketua 2 Pak. Sekretarisnya Pak Usdi dan jajaran. Provinsi ini jumlah FKUB-nya 21 orang Pak, kalau kabupaten kota 17. Kaitan dengan FKUB yang disampaikan Bapak tadi memang benar Pak, karena tugas tadi antara yang pertama mengadakan dialog. Jadi provinsi mengadakan dialog ke kabupaten, audiennya atau masanya FKUB kabupaten sendiri, tokoh masyarakat kalau bisa hadir semuanya, baik yang tua maupun yang muda duduk bersama untuk mengadakan dialog, didampingi dari
Pemda itu Kabak Kesra Pemdanya, dari Kesbangpolnya dan Kemenaknya Pak. Jadi bagaimana dialog apabila ada permasalahan kita cari solusi keluar, jalan keluar di saat itu. Kalau memang membutuhkan kaitan dengan saran parapat Pak Gubernur, kita waktu laporan kita Pak Gubernur gitu kan. Kalau kait dengan pusat kita saran parapat ke pusat. Selama ini sudah berjalan Pak. Apa yang disampaikan Bapak tadi, alhamdulillah kita dapat bantuan dari Pemda. Karena memang menurut Peraturan 89 2006 itu Pak, itu 2 menteri. Kenapa 2 menteri? Kan gitu kan? Karena kaitan dengan agama, karena agama belum ditonomikan. Kaitan dengan Pemda ya karena sasaran ke camat, ke desa dan sebagainya itu kan kaitan pemerintah daerah. Jadi 2 menteri itu Pak. Memang ada dananya untuk sekretariatan, itu dananya dari Kemenak ada, alhamdulillah. Dulu 50 juta Pak ya, alhamdulillah tahun ini kabarnya naik 10 juta, 60 juta kabarnya. Untuk di sekretariatan, alhamdulillah. Nah, kaitan fasilitas lain kata Bapak tadi itu memang dari Kesbangpol. Kata Bapak sudah sampaikan 2003 ada dapat, insya Allah Pak, kata Pak Ketua kemarin 2004 ini Pak Gubernur insya Allah akan membantu dana hibah kaitan dengan program itu. Nah, kata Bapak tadi FKUB bukan terhenti begitu saja, tetap kita berusaha dan sebagainya. Yang jelas rutinitas yang kami laksanakan setiap 3 bulan sekali, kalau memang dalam keadaan normal kita ngadakan pertemuan. Semua tokoh agama diberi kesempatan untuk menyampaikan ada permasalahan umat masing-masing tidak. Kalau ada, bagaimana studi jalan keluar. Yang kedua, jadi ada pertemuan triwulan. Triwulan ada. Itu kalau memang jalan normal. Kalau seandainya ada suatu gejolak, informasi dari pusat sebagainya, di saat itu kita langsung ada pertemuan, Pak. Pak, saya ingin tanya dari pertemuan rutin triwulanan tadi, ada nggak persoalan menonjol terkait kerukunan di Provinsi Jambi? Sebenarnya tidak ada, Pak. Semua yang disampaikan tokoh agama baik-baik, rukun-rukun, aman-aman saja. Pengalaman saya Pak Kabak Agama di Jambi bukan tidak ada. Ada riak-riak kecil, ya istilahnya seperti ya namanya keributan dari masyarakat dikaitkan agama. Ada riak-riak kecil dulu. Tapi berkat kerjasama dari masyarakat sendiri, tokoh, FKUB dan pemerintah memfasilitasi untuk menyembati, untuk berdamai. Alhamdulillah itu damai-damai baik-baik saja Pak, insya Allah. Karena sekarang kan tantangannya juga media sosial, dan masyarakat tidak literasi membacanya kurang, sehingga membaca judulnya saja sudah bisa tersulut gitu kan Pak ya, kira-kira begitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai tantangan atau ancaman itu kan terjadi karena potensi Jambi ada ancaman, ada tantangannya. Dan ada ancaman yang bisa hadir karena memang kita multikultural. Kita sebenarnya miniaturnya Indonesia Pak ya, banyak ya suku, bangsa dan agama. Berarti kita kan ada potensi Pak, gitu kan? Ada potensi kalau memang tidak dijaga. Nah, kira-kira potensi terjadinya ketidakrukunan itu ada di mana Pak? Apa misalnya gini? Apakah pembangunan sarana ibadah, atau karena ada fanatik berlebihan terhadap agama tertentu misalnya, sehingga kemudian pada saat menjalin komunikasi dengan umat beragama lain itu bisa menjadi menyinggung, kira-kira begitu. Jadi misalnya seperti itu, apakah ada hal-hal seperti yang menjadi ancaman di Jambi? Baik, terima kasih Pak. Masalah ancaman tadi memang kalau kita sampaikan memang banyak permasalahan-masalah. Contoh antara lain saja kata Bapak tadi masalah pendiri rumah ibadah. Memang berkat kita mengadakan sosialisasi ke lapangan Pak, peraturan itu mau tidak mau, suka tidak suka kita ikuti. Setiap pendiri rumah ibadah itu jumlah umatnya harus 90 orang. Di fotokopi KTP-nya, gitu kan. Itu surat edaran, surat peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006. Setiap penerima ibadah. Ada penelpon, kita sapa dulu Pak ya. Kita sapa dulu penelpon. Baik. Selamat siang, assalamualaikum. Halo. Baik, sepertinya. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan Pak Yudi di Telanai. Ya. Silakan. Halo juga. Silakan Pak. Halo. Iya Pak Yudi, silakan. Ya, bermasalah. Ya, dari kemarin tetap bermasalah kayaknya. Audio TVRI, lain teleponnya. Ya baik, saya sapa dulu Pak Farji.
Ini orang timur harus begitu. Silakan. Baik. Pertama yang terhormat, tentu Bapak Asnawi ya, tokoh agama Islam yang dihormati. Yang terhormat Bapak Joshua Nababan, tokoh agama Kristen. Dan yang terhormat Pak Tukijan, tokoh agama Kristen Katolik yang sering di TVRI. FKUB ini sebenarnya ya sudah cukup lama ya berdiri, baik di pusat, kabupaten, di daerah kabupaten kota, bahkan sampai ke desa. Ya kita mungkin barusan di 1535 RT ya, setelah melakukan pilkada RT. Justru itu peran RT menurut saya sangat baik ya untuk ikut serta berkolaborasi dengan FKUB ini, Forum Komunikasi Umat Beragama, karena mereka sangat dekat dengan rakyat yang beragama, bermacam agama di RT masing-masing yang terpilih. Jadi itu sangat penting menurut saya, karena dia punya wilayah pun tetangga itu. Nah jadi pada kesempatan ini ya tentu Pak Paridi dan Bapak narasumber ya sebenarnya saya hanya menekankan apa sebenarnya sosialisasi yang Bapak FKUB untuk khususnya kaum milenial ini yang berat menurut saya. Nah, mereka banyak yang mager, banyak yang belajar sendiri dengan media sosial itu, hingga kadang-kadang 1-2 ayat tahu sudah mengkafirkan orang, kan itu nggak ada guru, Pak. Jadi makanya FKUB nggak bisa main-main, nggak bisa menomor lah betul-betul. Gimana generasi kita ke depan kalau mereka tidak? Kita sudah secara nasional itu kan sudah ada berdiri contoh terowongan silaturahmi antara Masjid Istiqlal dengan gereja katedral kalau nggak salah itu. Jadi pemerintah pusat membuat itu, maka turunannya ke Jambi. Ya masjid-masjid itu yang mendekat dengan gereja yang memang harus silaturahmi juga, pakai parkirnya kalau hari Minggu pakai gereja, hari Jumat parkirnya gereja itu dipakai oleh orang Islam berjamaah bermain Jumat. Itu sebenarnya harapannya. Jadi itu sebenarnya kalau baby boomer sih, seperti saya sudah 65 tahun, saya rasa tidak perlu lagi deh FKUB kan. Milenial ini Pak ngeri kita, belajar sendiri dari metode itu. Baik, Pak. Nah, ini yang terakhir gesekan-gesekan itu. Jadi tolong, tadi kan dibicarakan masalah dana. Memang kedepannya dananya harus besar FKUB ini. Nah kalau udah besar ya gimana mau bisa jalan? Pemerintah harus hadir lah. Kalau saya menganggap FKUB ini irangingan saja kegiatan sosial. Baik, Mbak Yudi. Saya tanya mungkin sangat minim dananya. Tolonglah provinsi kucurkan dananya kota. Mereka kalau ada apa-apa disalahkan. Yudi. Baik, Pak Yudi ya. Baik Pak Yudi, terima kasih atas atensinya. Saya pikir para narasumber juga sudah mendapatkan poin apa yang Pak Yudi sampaikan tadi terkait dengan kolaborasi FKUB dengan forum RT atau ketua RT karena mereka punya wilayah dan minimal harus dikumpulkan itu Pak silaturahmi FKUB dengan ketua RT masing-masing ya. Memanfaatkan waktu tertentu lah gitu kan. Nah, tidak harus pakai anggaran FKUB tapi mungkin ada waktu tertentu yang bisa kemudian bersinergi. Kemudian tadi generasi muda. Kalau yang tua-tua saya pikir sudah hafal lah terkait dengan kerukunan. Tapi yang anak-anak muda juga harus ditanyakan bagaimana caranya. Tapi jawabnya nanti kita harus lihat dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Jambi Bicara tentang mewujudkan kerukunan di Provinsi Jambi. Kita lanjutkan kembali. Tadi ada penelpon Pak Yudi di Telane juga memberikan pertanyaan bagaimana FKUB bisa kolaborasi dengan RT kalau di Kota Jambi ya. Kebetulan baru pilkate serentak.
Oke, Pak Asnawi dulu, nanti ditanggapi juga oleh yang lain. Baik, terima kasih Pak Yudi yang begitu semangat sekali untuk menghadap pertanyaannya. Saya mencoba untuk apa yang disampaikan Pak Yudi, apa saran pendapatnya benar sekali untuk menjadi bahan pertimbangan. Namun langkah-langkah yang pernah kami pernah kami buat Pak waktu menghadapi pilkada yang lalu, kita ada pertemuan memang khusus untuk kepada penyuluh-penyuluh waktu saat itu dan babin-babin Katipmas, dan kalau dari polisi ya, dari tentara atau namanya Kantipmas, duduk bersama bagaimana menciptakan kaitan kerukunan dalam rangka menghadapi pilkada. Itu sudah kita laksanakan, alhamdulillah. Pilkada juga memang semua unsur bergerak, alhamdulillah pilkada di Jambi sukses. Kemudian kaitan dengan pelaksanaan Pakem ini Pak, kepanjangan dari penyelesaian amat kepercayaan itu ketuanya memang dari kejaksaan Pak. Kami FKUB termasuk anggota di sana. Setiap berapa bulan sekali ada pertemuan. Kemarin itu termasuk penyuluh dan sebagainya, termasuk kaitan dengan bagaimana mencipta kerukunan. Kita mengharapkan penyuluh menjembatani langsung ke RT-RT tadi kan, karena penyuluh ini kan luas cakupannya, semua penyuluh ada, baik di provinsi, kabupaten kota juga ada. Nah, inilah pendekatan-pendekatan ujung tombak kita untuk mengadakan kolaborasi dengan RT yang sudah pernah ada. Ke depan apa yang disampaikan Bapak ini baik sekali. Ya, saya tertarik nih Pak, kalau kita kerjasama dengan RT ini kaitan seperti contoh kata tadi, kaitan dengan masalah pendiri rumah ibadah. Kalau memang ada masyarakat kita nak mendirikan ibadah, mungkin RT sudah memberi penerangan. Pertama, miliki tanah dulu, status itu harus jelas gitu kan. Kalau tanah itu misalnya tidak jelas Pak, nanti rumah ibadah berdiri ribut kan, bagaimana gitu kan. Itu satu. Yang kedua ya tentu umat tadi kan gitu kan. Kalau umatnya sudah ada 90, itu memang silakan saja, apalagi didukung masyarakat sekitarnya disetujui 60 orang tadi. Itu sangat baik sekali apabila dilaksanakan. Jangan pernah terjadi di suatu tempat karena masyarakat ini tidak tahu menahu persoalan jumlah masyarakat, begitu rumah ibadah berdiri kan gitu kan, ribut begini begitu kan, kita tidak mengharapkan itu kan. Padahal mereka mungkin sudah punya izin kan bahkan. Kan gitu kan. Itu kira-kira memang mengeluarkan rekomendasi pendiri rumah ibadah itu memang FKUB kabupaten Pak, karena dia punya wilayah. Kami provinsi tugasnya tadi hanya 4 tadi, kalau kabupaten di samping 4, provinsi di samping 4, kabupaten di samping 4, tambah lagi mengeluarkan rekomendasi, berarti 5 dia. Itu Pak kira-kira. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Joshua. Pak Joshua, saya mohon Bapak menjelaskan tentang bagaimana strateginya ke anak muda. Kalau yang tua-tua ini udah hatam, kira-kira begitu Pak ya. Akhirnya kita sudah bisa memahami bagaimana kita harus berkerukunan. Tapi generasi-generasi di bawah milenial nih, Gen Z dan lain-lain ini yang belajarnya lewat YouTube, belajar lewat media sosial, tidak punya guru, kemudian salah memahami persepsi agamanya sehingga fanatik sempit. Nah, gimana untuk generasi milenial dan medsos? Apakah ada strategi juga dari FKUB? Tapi kalau FKUB isinya orang-orang tua kayaknya juga gimana mau nyasar anak muda? Silakan Pak. Makasih Pak. Jadi itu sangat tepat karena yang kita khawatirkan memang adalah generasi muda. Kami sangat berharap memang FKUB kalau bisa boleh dihadirkan ke sekolah-sekolah maupun itu ke kampus-kampus dan kita bisa bareng bersama-sama dengan mereka. Dan juga misalnya kalau setiap ada upacara bendera setiap hari Senin, ya bisa dihadirkan yaitu FKUB. Sudah pernah mencoba Pak? Itu Pak, FKUB-nya koordinasi dengan dinas? Dari FKUB-nya audiensi dengan dinas dan meminta hal-hal seperti itu? Belum pernah. Berarti harus dilakukan ini Pak? Iya. Karena bagus kan Pak ya? Bagus. Jadi karena yang kedua memang Pak, pengaruh medsos ini sangat kuat. Terutama membuat ujaran kebencian, terutama membesar-besarkan perbedaan. Padahal Pak, kita ini sebenarnya kan kita dalam diri kita aja, tangan kita aja sudah berbeda ini, jari-jari ini semua sudah berbeda ini Pak. Tetapi tangan jari-jari ini kalau sudah mau bekerja, dia harus bersama-sama. Misalnya Pak mengambil ini, mereka harus sama-sama. Gak bisa hanya satu ini mengambil ini. Ini hanya dari diri kita saja. Tetapi oleh medsos
itulah yang dibuat membesar-besarkan perbedaan, apalagi perbedaan agama. Padahal agama itu sebenarnya kalau dinikmati damai, Pak. Misalnya dalam Alkitab orang Kristen itu berkata begini, usahakanlah berdamai dengan semua orang. Tapi saya melihat tidak dinikmati ini. Tidak dihayati maksudnya? Iya, tidak dinikmati dan dihayati. Dan dilaksanakan, tidak dilaksanakan. Sehingga banyak tawuran, banyak yang ribut. Itu yang saya lihat. Yang kedua, Pak, tadi ada mengenai RT itu, kalau saya melihat itu perlu di sana dibuat di RT di lingkungan itu, yaitu rumah lintas generasi atau apa namanya, sehingga setiap lintas agama dari berbagai generasi boleh duduk bersama di situ, bareng bersama sambil ngopi-ngopi dengan Pak RT-nya. Kalau ada anggaran di RT-nya untuk ngopi-ngopi aja, sehingga terjadi komunikasi. Karena kerukunan itu, Pak, yang membuat kerukunan itu langsung melekat adalah komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi, itu sangat gampang renggang, apalagi oleh medsos ini sekarang langsung dibuat heboh, Pak. Pak Aban. Tapi terima kasih. Berarti setelah ini FKUP juga harus buat medsos. Kalau belum ada. Karena pendekatan ke anak muda pakai medsos berarti FKUP-nya juga harus ada adminnya kan, Pak. Nah, yang kontennya juga konten-konten kekinian supaya bisa mengcounter kalau ada berita-berita yang kurang pas. Saya ke Pak Tukijan. Pak Tukijan, tadi tersirat juga disampaikan oleh Pak Yudi. Sosialisasi tapi harus ada praktek nyata yang disampaikan, misalnya ada parkir bersama lah, apa segala macam gitu, termasuk mungkin kemah antar budaya, kemah antar agama dan lain-lain, yang itu sebenarnya tidak harus menunggu anggaran gitu, tinggal sebenarnya komunikasi dengan dinas ini tuh kayak saya pikir selesai, kayak gayanya Pak KDM itu. Ya kan, Pak. Nah, saya pikir hal seperti itu bisa kalau tadi kuncinya komunikasi. Gimana, Pak? Contoh praktek-praktek kerukunan yang bisa dilakukan khususnya untuk generasi muda apa saja kalau menurut Pak Tukijan? Iya, terima kasih Pak Yudi dari Telane. Sebelum sampai ke yang muda, kami memberikan contoh. Tadi Pak Yudi juga memberikan contoh tempat parkir bersama, bahkan antara katedral dengan Istiqlal itu ada lorong kerukunan, lorong silaturahmi, sehingga bisa saling membantu satu dengan yang lain. Lalu saya pada waktu di Manado itu pun juga ada satu halaman untuk 2 tempat ibadah, yaitu gereja dan juga masjid, jadi bisa bergantian di situ. Itu cantik juga di sana. Lalu juga berkaitan dengan bagaimana generasi muda supaya mereka punya wawasan yang begitu luas menciptakan kerukunan. Beberapa hari yang lalu gereja kami Santa Teresa Jambi baru saja ada tamu Man Insan Cendekia. Itu dari Bangka Belitung. Jumlahnya ada 60. Dan saya puji benar, ya, saya boleh dikatakan saya bangga karena dengan cara itu mereka akan memiliki wawasan yang begitu luas. Mereka banyak bertanya, mereka mengunjungi, demikian juga mereka minta boleh enggak Pak masuk di dalam gereja. Kalau masuk saja boleh, saya bilang gitu, kan tidak beribadah. Masuk ke gereja lalu saya jelaskan satu persatu, sehingga anak-anak muda itu mereka punya pengetahuan dan punya wawasan yang begitu luas, khususnya mereka yang kunjungi itu, pamannya mengunjungi di gereja Katolik, mengunjungi di wihara, mengunjungi di kelenteng, pamannya saja, wawasan mereka. Nanti kalau jadi pemimpin, mestinya jadi ulama umpamanya saja, menjadi tokoh apapun, kayak 10 tahun, 15 tahun yang akan datang jadi pemimpin, pasti dia jadi pemimpin yang punya wawasan yang begitu luas. Ini yang bisa menciptakan kerukunan antar umat beragama. Karena mereka itu menjadi perekat kerukunan dan menciptakan kerukunan pada masa yang akan datang. Maka saya atungi jempol mereka. Hebat luar biasa kalau pamannya ada sekolah-sekolah yang berani punya program semacam itu satu. Lalu FKUP itu juga pernah mengadakan semacam dialog
remaja, dialog anak-anak muda itu. Demikian juga dialog ibu-ibu itu juga pernah, kalau tidak keliru itu program-programnya. Hanya tentu saja berkaitan terkendala dengan dana. Berkaitan dengan dana bisa kerjasama dengan lembaga-lembaga tertentu. Beberapa hari yang lalu kami ada kopi kerukunan di Kelenteng Surya itu. Disitulah sebenarnya bisa kerjasama dengan lembaga-lembaga agama. Jadi tidak semuanya memang tergantung kepada anggaran yang ada, dengan dana yang ada. Kita bisa kerja. Dan mereka pada senang kalau bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan berkaitan dengan kerukunan. Nah itu harus banyak dilakukan. Dan itu motornya dari FKUB. Pak, langsung saja Pak, singkat closing statement. 1 menit saja. Kira-kira apa yang Bapak ingin sampaikan ke masyarakat terkait kerukunan? Iya, saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada bersama-sama kami di masyarakat, khususnya di Jambi. Maka kita hendaklah saling menciptakan kerukunan antara satu dengan yang lain. Jangan membedakan agama, jangan membedakan suku, ras, dan golongan. Tetapi semua manusia adalah saudara. Karena dengan saudara itu kita akan menghormati mereka dan bisa menciptakan kerukunan. Kalau bisa rukun, maka kita hidup tenang, tentram, damai, sejahtera, dan kita bisa bangun sama-sama. Semoga Tuhan menyertai dan mendampingi kita semua. Baik, terima kasih Pak Tugijan sama Pak Joshua. Closing statement juga, sampaikan kerukunan kepada masyarakat. Rukun itu baik dan indah. Oleh karena itu, kita rawatlah bersama kerukunan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terakhir Pak Asnawi. Baik, terima kasih. Masyarakat, ya. Kami FKUB Provinsi Jambi mengajak kita semua, termasuk pengurus FKUB Kabupaten Kota, mari kita tingkatkan kerukunan baik intern antar dengan dan juga dengan pemerintah. Itu pertama. Yang kedua, mari kita bersama baik FKUB Provinsi, Kabupaten Kota, dan semua instansi penyuluh, kepala desa yang kaitan dengan bagaimana upaya untuk meningkatkan indeks nanti. Mari kita bersama-sama memberi penjelasan kepada masyarakat kita, apalagi yang nanti menjadi audiens sasaran pertanyaan, agar meningkat pengetahuan masyarakat kita tentang bagaimana kerukunan itu. Nah, contohnya antara lain apabila ada agama tetangga ada sebagainya, kata Pak Tugijan kali, untuk kita saling menghormati, tidak mungkin saling mencelah dan sebagainya. Itu mungkin harapan kita. Mudah-mudahan Pak, saya yakin dengan kerjasama ini indeks kerukunan di Provinsi Jambi insya Allah mungkin mereka, mudah-mudahan cita-cita Pak Kemenak, Pemda, dan Bupati Muaro Jambi kemarin antara lain, kalau bisa kita harus mencapai 10 besar insya Allah Jambi Pak. Mudah-mudahan harapan. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Asnawi, Pak Tugijan, Pak Joshua sudah membersamai kami di TVRI dan banyak memberikan insight-insight tadi, informasi-informasi yang sangat dingin, sangat menyejukkan untuk seluruh masyarakat di Provinsi Jambi. Pada dasarnya bahwa diversity atau perbedaan yang ada di Indonesia itu memang sudah fitrah, anugerah dari Tuhan, dan kekuatan bangsa kita bukan perbedaannya, tapi bagaimana integritinya atau rasa persatuan memang yang dimiliki. Terima kasih atas perhatian Anda, pemirsa. Saya Muhammad Fardisi, saya akhiri dialog pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai jumpa. warahmatullahi wabarakatuh.